pakainya kubah. Pakainya kubah. Setelah dilihat tanpa tiang di dalamnya. Kata orang Islam, kata sahabat, ini bagus untuk masjid. Supaya tidak putus sholatnya. Maka kubah itu dibikin masjid agar tidak putus softnya tanpa tiang dari gereja. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya ditanya bahwa kenapa ada bangunan gereja yang dia punya bagian atas itu hampir sama dengan masjid atau dalam bentuk kubah. Kenapa ada bangunan gereja yang kita lihat modelnya itu dalam bentuk kubah, misalnya di Eropa, misalnya di Itali, kemudian di Spanyol. Kalau kita lihat itu ada bangunan-bangunan gereja yang dalam atapnya itu kadang dibuat dalam bentuk kubah. Itu sama saja kita meniru orang Islam dengan meniru masjid apa yang selama ini kita lihat misalnya di Indonesia. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan daripada orang Islam sendiri yang menjelaskan tentang bangunan gereja itu berasal dari mana, atau kubah itu awalnya dari mana. Dan kita akan baca juga dari berita, yaitu dari Liputan 6. Mereka merangkum dan memberikan penjelasan sedikit mengenai bangunan-bangunan atau asal usul kubah dan gereja. Videonya seperti berikut ini. Coba sebutkan dari mana dalil bahwa Islam itu harus membentuk kubah seperti yang dalam bayang-bayang itu Islamic Center ya? Ya itu kan seperti itu tuh. Saya sekarang mengatakan yang namanya kubah itu berasal dari gereja. Ya, kubah itu berasal dari gereja. Ketika Islam masuk ke Konstantinopel, pakainya kubah. Setelah dilihat tanpa tiang di dalamnya. Kata orang Islam, kata sahabat, ini bagus untuk masjid. Supaya tidak putus sholatnya. Maka kubah itu dibikin masjid agar tidak putus softnya tanpa tiang dari gereja. Kita sudah jelas dari penjelasan itu. Dan juga kita baca dari Liputan 6. Ya, Liputan 6, sejarah kubah, masjid, dan asal-usul. Semua identik dengan kuil dan gereja. Ya, Liputan6.com Jakarta. Pernahkah kamu merasa penasaran mengapa masjid yang menjadi rumah ibadah umat Islam identik dengan kubah? Ya, bahkan ada juga gereja yang jangan buat bentuk kubah karena itu akan mirip. Orang pikir masjid, padahal tidak. Ya, bahkan di Indonesia pun sebagian besar masjid pasti memiliki kubah. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa kubah masjid merupakan hasil daripada kebudayaan Arab, di mana agama Islam pertama kali disampaikan oleh Nabi Muhammad. Namun sebenarnya tidak seperti demikian. Ya, gaya arsitektur bangunan dengan kubah sebagai atapnya sebenarnya tidak berasal dari Arab, melainkan hasil dari kebudayaan dan bangsa Romawi. Menariknya lagi, sebelum identik dengan bangunan masjid, kubah dulunya lebih identik dengan bangunan gereja ya, dan tempat pemujaan ya, atau orang Kristen ya, identik dengan bangunan gereja. Ya, tidak hanya itu, kubah dulunya juga menjadi bagian dari bangunan gereja. Lalu bagaimana kubah kemudian bisa identik dengan bangunan masjid? Berikut ini penjelasannya. Jadi penjelasannya adalah, meskipun dulu kubah merupakan bagian dari bangunan yang identik dengan bangunan kuil atau gereja, namun Islam tidak ragu untuk mengadopsi gaya arsitektur tersebut. Bukan tanpa alasan mengapa kubah diadopsi sebagai bagian atap dari masjid. Ini dilakukan karena atap berbentuk
kubah memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan atap berbentuk lain. Selain satu kelebihan atap berbentuk kubah jika dibandingkan atap berbentuk lain adalah tidak membutuhkan tiang penyangga. Bentuk kubah menyerupai setengah bola, kemungkinan bagian-bagiannya menopang satu dengan yang lain, sehingga tidak membutuhkan tiang penyangga. Jadi, itu ada penjelasan sedikit ya. Kalau misalnya ada gereja yang mau dibikin bentuk kubah juga tidak menjadi masalah, itu tidak dilarang ya. Memang pada awalnya memang itu berasal daripada bangunan gereja yang ketika mulai Islam ada, mereka menggunakan itu dengan tujuan seperti tadi sudah dijelaskan oleh beberapa ulama bahwa supaya memiliki garis lurus, tidak ada penghalang. Ya, jadi orang Kristen pun bisa membangun gereja dengan bentuk atasnya seperti kubah. Itu mungkin bagus juga, karena kalau dalam bangunan dalam bentuk kubah itu di dalamnya itu luas, tidak ada tiang, tidak ada ini yang lebih ribet karena langsung polos saja ke atas. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.